kasih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan haji, mesti tuan-tuan haji dulu, kawan-kawan. Yang saya muliakan Tuan Haji Zakinin bin Nabin, pengurusi Masjid Nurul Iman, kamu pituru taman Pantai Kawit Putatan Papal sama Setiausaha Tuan Awang Ibrahim, Tuan Alimuddin, Tuan Haji Samiran, Haji di masjid, haji, adik-adik, kawan-kawan di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tuan-tuan? Alhamdulillah. Yang penting saya siap selepas berbunyi untuk insyaAllah. Alhamdulillah Tuan Haji, tuan-tuan jemaah sekalian, malam ini saya ada terjumpa tajuk yang paling baik lagi. Ya, ini dapat lagi kita Tuan Haji ini ulang kaji saja ya. Tapi mungkin ini terlepas pandang ini tuan. Tajuk dia inilah rahmatan lil alamin, subhanallah. Sebab saya nampak itu ada alamin. Jadi kita selalu bercakap kita saja, ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun saja. Janganlah matilah kecuali orang muslim. Tapi alam ini jarang-jarang kita. Sedangkan Nabi Muhammad SAW diturunkan di muka bumi ini adalah untuk rahmatan lil alamin, petunjuk dan tanda kasih sayang kepada semesta alam, tuan-tuan. Jadi kita ini kan, kalau kita dalam permainan kan, kita ada jersey yang terbaik, atau pakaian kita yang ada ada jenama, tuan-tuan. Jadi jenama itu adalah Islam, jenama. Jadi kita ini syukur alhamdulillah, kita ini telah dipilih. Inna dina 'indallahil Islam, agama yang diridhai oleh Allah adalah agama Islam. Sebelum saya teruskan, kita dapat ambilkan berkat. Izinkan saya membaca dua ringkas. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawm. Dan tiadalah kami mengutuskanmu melainkan untuk menjadi rahmatan bagi semesta alam. Sesungguhnya tiada ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Demikianlah ayat surah Al-Anbiya 107 dan surah Al-Ahzab ayat 21, tuan-tuan. Jadi tajuk pun ayat Al-Quran 2 surah itu pun sudah
tidak dipanjangkan pun sampai bagi Tuan Haji ulang kaji dan kawan-kawan sudah paham, sebahagian sudah mengerti dengan tajuk rahmatan lil alamin. Cuma aplikasi saja bagaimana kita menggunakan pakaian jenamah Islam itu, atau dalam permainan jin jersey yang berkualiti itu, sebagai kita istimewa, orang-orang yang terpilih termasuk di dalam inna dina indallahil Islam. Jadi tuan-tuan, ramai lagi yang belum Islam tuan-tuan. Jadi saya sebagai pendakwah Sukarelawan Perkim ini, ceramah saya pun berunsurkan dakwah tuan-tuan. Fik saya siap kurang fik, biarlah ustaz-ustaz lain kan. Jadi inilah kita dakwah kita punya rohani dalaman kita. Rupanya hati ini ada mata hati rupanya. Selepas saya mengulang kaji mendalami dalam pengajian agama ini tuan-tuan. Jadi mata hati kita lah yang kita bagi. Makanan rohani kita adalah dakwah dan pesanan daripada Al-Quran juga dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnah itu tuan-tuan malam ini lebih daripada sunnah, yaitu rahmatan lil alamin. Jadi panduan dia tadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan itu kan, kalau sudah saya pun baru saya memulakan bagaimana yang istimewa sebagai seorang hamba Allah Muslim tuan-tuan. Ya, jadi saya tunjukkan kepada diri saya dan saya kongsikan saudara-saudara. Jadi rahmatan lil alamin tuan-tuan, kalau permulaan ya. Jadi artinya seorang itu kan rupanya rumusannya ialah dari pengertian konsep itu ialah bukan saja pakaian saja kita, dan juga kita punya iman kita dan pakaian saja melambang sudah cukup, rupanya tidak cukup. Jadi artinya apa yang kita suka bagi kita ialah hati kita. Wah, subhanallah. Jadi kalau kita buat ikuti pengajian dari segi agama ini, mensucikan jiwa itu adalah satu cabaran bagi kita. Kata Imam Ghazali, yang yang berat itu ialah yang berat. Yang sulit adalah ikhlas, yang mudah adalah dosa. Yang berat itu adalah hawa nafsu. Jadi hati itu pun hawa nafsu lah itu. Kita mau kasih ringan lah itu. Yang berat itu tuan-tuan ya. Jadi kalau yang berat itu sudah jadi ringan, bermana rohani dan lahir dan fisikal dan lahiriah kita dan rohani kita, subhanallah, kita tergolong kepada kumpulan manusia yang nomor satu beramal dengan sebaik mungkin, seorang juga yang menjaga luarannya dan dalamannya, subhanallah. Yang setelah kita pun ikuti kuliah minggu lepas ya. Jadi dengan kita mempunyai rahmatan lil alamin, tidak agama lain yang Allah turunkan dalam surah tadi, yang agama lain tidak ada, agama lain hanyalah agama Islam. Jadi kita rasa beruntung dan istimewa sebagai umat Muhammad. Saya sampaikan kisah Nabi Isa alaihissalam semalam. Saya sudah saya punya rujukan rasmi saya tonton dalam takmir ini, Qisasul Anbiya. Jadi saya petik yang
bagaimana umat Islam inilah di akhir sekali sebelum kiamat, Nabi Isa alaihissalam akan memerintah selama 40 tahun, dan apa yang dibuatnya ialah membawa semua agama-agama yang salah itu dan menghapuskan agama-agama itu, membawa kepada syariat Islam Nabi Muhammad SAW. Dan hanya agama Islam sajalah di akhir dunia ini sebelum kiamat, tuan-tuan. Jadi kita mengagungkanlah agama Islam ini. Dengan masa yang sama kita menunjukkan apa yang istimewa kepada kita, orang Muslim berbanding dengan orang non Muslim. Itulah. Jadi rahmatan lil alamin ini, tuan-tuan. Jadi paksalah kita sebagai Nabi Muhammad SAW, seberapa mungkin kita mempelajari, mengikuti tauladan sunnah Nabi SAW. Jadi tidak boleh tidaklah kita terpaksalah mempelajari sifat-sifat yang mulia, bukan saja dari segi iman tetapi juga dan juga tauhid, tetapi juga akhlak yang baik, tuan-tuan. Kalau sudah akhlak yang baik, barulah kita dapat memudahkan untuk lebih mencapai ini rahmatan lil alamin, tuan-tuan. Jadi sebab kita terpaksa mereplikasi, bermanakan kita cara hidup kita ini replikasi, menerjemahkanlah rahmatan lil alamin dalam hidup kita. Jadi sifat-sifat yang mazmumah itu, terutama ada perasaan kita, saya pun ada perasaan, tuan-tuan, yang kita mau kasih hilang sifat sombong kita, tuan-tuan. Jadi kalau sifat sombong tidak dapatlah, itu rahmatan lil alamin. Sebab itu kita kena betul-betul menerjemahkan rasa kasih sayang kepada umat manusia, bermana termasuklah yang orang Islam dan juga bukan Islam, tuan-tuan. Jadi kita pun meneruskan syiar Islam, tuan-tuan, yang kes-kes terpencil ini, tuan-tuan. Kita suka kita saja, dalam kawan-kawan kita saja dalam Islam. Jadi kalau rahmatan lil alamin, tuan-tuan, mari kita kita cabari kita punya diri kita, supaya maksudnya rahmatan lil alamin adalah semua manusia. Jadi kalau kita dapat berkawan dan berkomunikasi dan sesama manusia, tuan-tuan, rahmatan lil alamin. Lebih-lebih kalau kita dapat dakwah mereka dapat masuk Islam, tuan-tuan, subhanallah. Itu semua mencukupi kita dalam amal-amal saleh kita, tuan-tuan. Bayangkan satu tahun satu orang kita boleh masuk Islam, subhanallah, tuan-tuan. Jadi saya juga sabar, saya punya diri, ramai lagi saya punya cousin-cousin, tuan-tuan, yang bukan Islam. Jadi ramai juga yang saya diam-diam saja, dia ikut saya punya Facebook, masuk Islam dia. Subhanallah, kenapa kau masuk Islam? Bukan saya campaign sama kau. Cakap anak-anak dia cakap dusun, kawin sudah anak-anak Islam juga, dia bilang. Ada lagi yang saya punya Facebook, ini Islam punya saja ini. Kau tak salah ke tafsir ini, Islam punya saja. Dia bilang, Islam pun okey, bah. Subhanallah, tuan-tuan. Jadi itu kita memegang hari ini rahmatan lil alamin, kasih sayang manusia, tuan-tuan. Jadi kita saya sharekan yang kawan-kawan kita yang tidak dapat hidayah ataupun yang tersalah sikitkan. Macam orang bilang ialah kita tidak boleh salahkan dia, kan ada faktor-faktor tertentu yang tergerincir sikit. Jadi Az-Zumar 54 ini kita boleh bagi dia
Betul. Syekh ini Al-Zumar 54. Auzubillahi minasyaitonirrajim. An qabli min lahu wa aslimu rabbikum ila wa anibu tunsaruna la thummal azab ya'tiyakum. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Jadi kadang-kadang kita dapati, kadang-kadang kita nampakkan kita punya, kalau sudah intelektual ini kan, kadang-kadang kawan kita kan dia macam steady, tuan-tuan. Ya steady saja kan, kalau dia buat keputusan menggunakan dia punya akal fikiran, tuan-tuan. Jadi ini Al-Zumar ini mengajar bahawa akal fikiran kita, kekuatan tenaga fizikal kita tidaklah dapat membantu sepenuhnya, lebih-lebih kalau ujian Allah Subhanahu Wa Taala dan juga ini azab Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak dapat berbuat apa-apa, melainkan paksalah dia solat itu saja, paksa dia kembali kepada Allah, tuan-tuan. Jadi saya sudah kasih campur-campur sudah tu. Jadi kalau kita di pihak yang lain non muslimin, tuan-tuan, tanggapan kita, tuan-tuan, apa yang istimewa kita. Jadi kalau dia nampak kepribadian kita, baru dia nampak dia tidak baca itu Al-Quran, tuan-tuan, dia tidak baca itu apa ini, coba kau baca ini supaya kau paham dan baru kau timbang betul ke tidak. Tidak, dia pandang kita saja orang Islam kan. Wah, kalau dia baik, kita adalah rahmatan lil alamin, macam Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Dia banyaklah kita tunjukkan di sini bagaimana Rasulullah, kepribadian, akhlak dia dapat menarik umat, termasuk juga zaman baginda sallallahu alaihi wasallam ialah negara-negara penguasa-penguasa di Rom, dan dia jemput pergi Madinah, tuan-tuan. Wah, dia ada kisah tu. Dia tulis surat, dia cop pakai dia punya cincin saja. Wah, dan dia sanggup, dia tidak ada protokol itu panggil. Dia cop saja, ada di museum-museum itu surat itu. Kuasa-kuasa di seluruh dia mengembangkan. Habis Semenanjung Arab sudah masuk Islam semua. Dia pergi surga Rom lagi, tuan-tuan, sebelum dia wafatlah. Dia cop saja dia panggil. Nah, jadi ada orang cakap ni, Nabi Muhammad ini bukan juga Nabi ini general ni. Ada yang kawan-kawan cakap juga lah bila dia tengok sejarah Nabi Muhammad SAW. Jadi dan sifat-sifat yang terpuji. Kalau dalam urusan dunia, tuan-tuan, dia kalau Nabi Muhammad SAW itu dia tidak pedulilah karena tipu ke dia, karena rendah karena nama dia, karena kasih keji ke dia, karena limpar apa-apa saja kotoran kepada badan dia tidak peduli. Tetapi kalau sudah soal-soal agama, sudah, tuan-tuan, sekejap dia ambil parang dia memang dia itulah dia serang betul-betul, tuan. Sebab bukan badan dia yang dihina, itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Begitulah kita ya. Jadi saya nak ambil contoh campur-campur ini. Kita mengambil contoh yang terpuji di dalam kehidupan kita ialah janganlah kita membenci orang bukan Islam. Jadi kita cuba supaya kita seperti yang kita kongsikan tadi kan, kita cubalah jangan kita sendiri saja kita. Jadi kita cubalah berkawan dengan orang-orang yang bukan Islam juga. Dan tunjukkan kita punya contoh tauladan kita ya. Jadi termasuklah ini, kes terpencil ini
rahmatan lil alam ini memang terlepas pandang. Jadi kita pegang itu rahmatan lil alamin dalam kehidupan kita. Okey. Kita pergi nombor. Dan sebagai yang ingin menjadi YB ni, dia pandai juga ni. Bagi pemimpin sebagai negara Islam kan, kita ada contoh negara Muslim ini ialah negeri Sabah. Kita ikut ayat 15. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana li Sabah fi maskanihim ayah jannata an ayyamin wa shimal. Kulu min rizqi rabbakum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur. Sesungguhnya bagi kaum Sabah ada tanda kebesaran Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Maksudnya Sabah 15 ini tuan-tuan ialah menggambarkan kalau sebuah negeri yang Allah katakan sebagai negeri yang rahmatan lil alamin, tuan-tuan, ialah negeri yang umatnya sentiasa bersyukur, sentiasa bersyukur dengan nikmat. Jadi dianugerahkan dengan kurniaan kebun-kebun semua itu kan, rezeki-rezeki. Jadi rakyatnya sentiasa bersyukur dengan nikmat Allah. Dan yang keduanya ialah Allah. Dengan itu, apabila kita sentiasa bersyukur dan bersyukur, tuan-tuan, Allah suka umatnya bersyukur. Jadi Allah akan memberikan negeri ataupun umat negeri yang bersyukur itu diampunnya segala yang kekurangan dalam ataupun lebih daripada Allah mengampunkan dosa umat-umatnya, insyaAllah. Jadi ini pemimpin kita pun, kalau kita dengar ada mengatakan rahmatan lil alamin, itu satu daripada kesedaran dalam daripada janji Allah ini, tuan-tuan. Jadi kalau kita sudah mengatakan bahawa rahmatan lil alamin dan tayyibatun wa rabbul ghafur, itu bagaimana pandangannya bukan Islam, tuan-tuan, atau negara-negara yang lain. Mereka akan tunjuklah nanti dia bagi tahu negara-negara yang miskin, contoh. Jadi kita pun umat Islam pun masih ketinggalan, contoh. Subhanallah. Jadi macam mana kita mau macam mana kita mau mempertahankan kita Muslim dengan rahmatan lil alamin, tuan-tuan. Jadi kita ada sini untuk mempertahankan rahmatan lil alamin itu ialah solusi mencapai jadi kalau ulil amri, tuan-tuan. Jadi kita ada ulil amri dalam
dalam pemerintahan Islam ini tuan-tuan ialah pemerintah itu mempunyai komitmen kepada syariat Islam dan juga pemerintahan yang adil dalam kepimpinannya. Jadi solusi dalam baddatun tayyibatun rabbul ghafur ialah menjadikan Al-Quran dan juga akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, menentukan bahawa tiada kezaliman dan penuh dengan keadilan dan juga kesejahteraan rakyatnya. Jadi barulah kita dapat mempertahankan tayyibatun wa rabbul ghafur yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi ini tidaklah merujuk kepada kita kalau ceramah-ceramah itu tuan-tuan ya, ini lebih kepada kita mengagungkan agama Islam yang kita terus mengaplikasikan dalam diri kita supaya kita dapat mencapai tingkat rahmatan lil alamin terhadap diri kita. Jadi bermakna apabila kita sudah mengikuti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapatlah kita menjadi contoh kepada umat Islam di tengah-tengah umat manusia, tuan-tuan. Itu maksud dalam kita punya ceramah pada malam ini ya. Selalunya kita tujukan kita punya diri kita saja. Jadi baiknya kita memperkembangkan ilmu agama untuk sebagai panduan kita sebagai orang Islam, tuan-tuan. Jadi kalau kita sebagai orang yang bukan Islam, tuan-tuan, ada juga pemahaman yang salah ini. Dia kata kalau rahmatan lil alamin ini bermakna kamu berkasih sayanglah dengan orang kafir. Itu tidak. Yang keduanya dia kata kamu berkasih sayanglah dengan kemungkaran. So kamu sudah rahmatan lil alamin. Ya, jadi yang ketiganya kamu berkasih sayanglah dengan penyimpangan beragama. Agama lain pun kamu kawanlah. Itu kita punya cabaran kita ya. Pemahaman yang salah ini rahmatan lil alamin. Jadi kita boleh menapis cakap-cakap tadi itu yang seperti berikut ya. Kita katakan Nabi Muhammad SAW diutus menjadi oleh Allah adalah dalam bentuk kasih sayang Allah kepada seluruh manusia. Kita katakan, kita tunjukkan pada seluruh manusia. Sebab umat ini kan ini adalah manusia, itulah hamba Allah semua. Jadi dalam masa yang sama semua manusia itu ya, kita ajak dia menjadi seorang agama Islam, dalam agama Islam. Jadi itu kita punya tanggung jawab kita, tapi mereka macam itu secara yang bijaksana, bukan main paksa kan. Jadi sebab kita adalah orang yang orang yang akhlak yang baik, dan bermakna kita menggunakan sifat tanggung jawab atau kita secara bijaksana dalam mendakwah syiar Islam untuk umat manusia ini. Kalau semuanya menjadi memeluk agama Islam, itu yang kita bagi penjelasan. Jadi selain daripada itu, hukum-hukum syariat dan aturan-aturan dalam Islam adalah bentuk kasih sayang juga. Kita dapat tunjukkan di dalam Al-Quran dan juga dalam kehidupan pemerintahan Islam di Madinah zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi kesayang dalam bentuk Allah Ta'ala yang ditunjukkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bagaimana kita berhubungan antara umat manusia. Jadi selain daripada itu, seluruh manusia dapat manfaat dan diutuskan Nabi Muhammad SAW. Jadi walaupun yang bermakna kita berkasih sayang dan
walaupun pada asalnya orang-orang yang bukan Islam itu memusuhi orang dalam dakwah umat Islam, tetapi kita tidak bertindak dengan dengan tanpa berkasih sayang, tuan-tuan. Apa yang orang dakwah kita ialah mendakwah mereka supaya memasuki sebagai orang, menjadi orang Islam, tuan-tuan. Jadi seterusnya kita boleh menjelaskan mereka bahawa orang kafir juga terikat dalam perjanjian dalam kaum muslimin itu, di mana yaitu sama-sama juga umat Islam, agama Islam itu juga melarang daripada membunuh dan merampas harta, tuan-tuan, ya. Begitulah kita memberi penjelasan. Jadi kalau kita katakan tadi, kita yang pahaman tadi kan, jadi kita berkawan dengan orang kafir lah, kita berkawan dengan kemungkaran lah, gitu kan. Jadi kita boleh beri penjelasan. Jadi seluruhnya orang kafir ini mendapat rahmat juga, diutuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam berupa dihindari daripada azab yang juga azab yang menimpa umat terdahulu yang menantang Allah. Begitulah Islam, rahmatan lil alamin, agama Islam, tuan-tuan. Jadi sehingga apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, tidak akan ada kaum kafir yang diazab. Jadi kalau biasa-biasa, tuan-tuan, ya, kalau pemerintahan yang lain itu kalau dia dapat bunuh, dia bunuh saja tuh. Tetapi Islam tidak. Kalau kita baca sejarah Islam kan, kalau di dalam rumah ibadat tidak boleh, kita tidak boleh bunuh, sudah. Begitulah bagaimana Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi saya lompat-lompat saja nih kepada orang munafik juga kita katakan, yang mengaku beriman di lisan namun ingkar di dalam hati mereka. Tapi kita katakan apabila Nabi Muhammad SAW diutus, mereka juga mendapat manfaat berupa terjaga darah, harta, keluarga, begitulah, dan kehormatan juga. Begitulah baiknya Islam, rahmatan lil alamin, tuan-tuan. Jadi lebih daripada itu, pengutusan Nabi Muhammad SAW yang menjadi rahmatan lil alamin ini kerana beliau telah memberikan pencerahan manusia yang awal dalam kejahilan dan memberi hidayah kepada manusia awalnya berada dalam kesesatan berupa peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita boleh jelaskan sebanyak-banyaknya. Saya petik saja, tuan-tuan, kan. Jadi senang. Jadi kalau sudah macam itu, tuan-tuan, kita sekali lagi kita bersyukur, kita rahmatan lil alamin, kita kita terbuka memberi kasih sayang kepada seluruh umat manusia dengan kita menggunakan kebijaksanaan sebagai seorang Islam, dan dia punya pegangan kita ialah kita ikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di mana kita daripada kita sebagai umat Islam ini, kita menjadi seorang insan yang punya akhlak yang baik, suci hati, selain kita punya iman dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kita pun sudah boleh, kita sudah paham keseluruhan rahmatan lil alamin secara dasarnya, tuan-tuan. Jadi kita menunggu isya berbunyi. Jadi saya cari-cari juga ini. Jadi kalau kisah di Nabi Muhammad SAW di Madinah, tuan-tuan ya, kalau di Madinah bagaimana kita baca sejarah, bagaimana orang Muhajirin dan Ansar. Wah, jadi begitu aman penduduk Muhajirin dan Ansar itu dalam satu negara di Madinah, negeri di Madinah, tuan-tuan, begitu berkasih sayang sekali. Jadi kita boleh ini semua kita boleh bagi kongsikan kepada kawan-kawan kita dalam dakwah kita ya. Jadi kalau surah Asyar 59 ini ayat 9 ini dinyatakan orang-orang Ansar telah beriman kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat menyintai kaum Muhajirin. Ini dinyatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Hajar ayat 9, tuan-tuan. Ini Allah yang menyatakan dalam Al-Qur'an. Jadi inilah satu lagi memberi itu satu jaminan umat Islam ini dan juga Allah Subhanahu wa taala dalam agama Islam ini, tuan-tuan. Jadi dalam konteks dunia kan, kalau kita tengok dalam kalau kerajaan yang bukan Islami, tuan-tuan, seperti banyak juga kita di negara-negara yang yang berlaku peperangan, tuan-tuan, memang orang Islam sedih juga. Jadi dibakarnya rumah, tuan-tuan, tidak dipedulikan. Jadi begitulah kita punya perbezaan, jauh perbedaan agama kita dengan agama Islam ini. Jadi kalau kita bilang yang tadi tanggapan yang negatif tadi kan, kita bagi tahu bahwa secara bijaksana kita tidak memberi kasih sayang, tetapi kita tidak berhenti di sana saja. Kalau kita kawan-kawan kita termasuk dengan kawan-kawan kita yang dalam Islam adalah berdosa, kita beri penjelasan, tidak semestinya kita mengambil tindakan. Tetapi jangan pula ada pula kita punya kes-kes macam ini, bukan pula kita yang menasihat, tapi kita terikut lebih teruk lagi daripada yang orang yang daripada kawan yang bukan Islam kan. Itu pula. Jadi salah itulah. Jadi sebagai kita punya peringatan kepada kawan-kawan kita yang belum mendapat hidayah kan. Jadi kalau begitulah, kita tidak adalah rahmatan lil alamin baginya. Tapi jangan berputus asa dalam Al-Zumar juga bagi orang yang melampaui batas. Jangan berkecil hati, jangan. Allah sentiasa menerima taubat daripada orang yang yang telah tersalah jalan, tuan-tuan. Alhamdulillah, begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Yang demikian, moga-moga ilmu kita rahmatan lil alamin ini dapat memberi kita kebaikan bersama. Aku qouli hadza wastaghfirullahalazim. Auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Faqur rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma rabbi habli minas solihin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Onsikau. Jangan sudah ketik jalan lagi. Haji pun sudah